Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ricky Yuliadi Nugraha di channelnya KTCP TV, yang dimana channel ini menayangkan seputar berita, informasi, kegiatan-kegiatan, edukasi, dan banyak lagi. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di kantor Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sekarang saya akan meliput seputar kantor pemerintahan Desa Galanggang. Mau tahu kelanjutannya lagi? Ayo, come on, ikut kita masuk ke dalam. Seperti apa situasinya di sana? Nah, ini adalah salah satu ruangan yang dimana tempat ini sebagai pusat pelayanan administrasi terpadu Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar. Ingin lebih tahu apa fungsi dari tempat ini atau ruangan tersebut? Kita tanya ke perangkat desa yang sedang bekerja. Come on. Sini. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa ini? Pak Antis. Pak Antis, dengan Bapak Antis. Saya di sini ingin menanyakan seputar fungsi dan kemanfaatan dari pelayanan administrasi di Desa Galanggang ini seperti apa sih Pak, biar masyarakat itu tahu tentang apa sih fungsi dari pelayanan administrasi terpadu di Desa Galanggang ini? Baik, sedikit ya membahas ini tentang pelayanan publik lah intinya. Kita ini kan pemerintah desa, Pemdes ya, yang ada di desa. Pelayanan pasti kan lebih harus optimal. Optimal, betul sekali Pak. Masalahnya gini, kita kan di zaman milenial secara global ya. Ya intinya gini, pelayanan itu harus dipermudah karena masyarakat tidak semua mengerti apapun itu bentuknya, mau bikin persyaratan, mau SKCK buat melamar kerja atau daftar TNI, Polri, membuat NA. Banyaklah hal-hal di sini yang harus dilayani, tapi belum tentu si masyarakat itu ngerti, paham. Makanya di sini pelayanan harus lebih mengedepankan, dikasih tahulah minimal kasih penjelasan dulu. Nah di sini berusaha di Desa Galanggang sendiri, umumnya masyarakat Desa Galanggang kita layani, kita berikan solusi yang terbaik lah di dalam pelayanan. Ya intinya Pemdes Desa Galanggang, apalagi pelayanan publik lebih maksimal, optimal. Kedepannya pelayanannya lebih produktif lagi. Jadi si masyarakat itu enak gitu dilayaninya di desa itu. Ya, seperti itu ya mungkin ya Pak ya? Iya begitu. Mungkin yang akan saya tanyakan lagi, untuk pusat layanan administrasi di Desa Galanggang itu ketersediaannya tuh dari apakah waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari hari apa sampai hari apa? Oke, masalah jam kerja ya, itu hari Senin sampai hari Jumat. Hari Jumat? Iya. Jam kerja itu dari jam 8 sampai jam 16. Jam 16 sore mungkin ya? Jam 4 sore mungkin ya, jam lebih 4 tepatnya ya. Oke, mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan kali ini. Sama-sama. Supaya masyarakat itu paham tentang fungsi pelayanan administrasi terpadu Desa Galanggang itu seperti apa. Maaf Bapak untuk mengganggu waktunya. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjut ke ruangan-ruangan yang ada di Desa Galanggang ini. Jadi untuk seluruh warga Desa Galanggang yang berkepentingan dalam urusan pembuatan surat-surat ataupun administrasi lainnya, langsung saja bisa datang ke tempat layanan administrasi terpadu yang berada di kantor pemerintahan Desa Galanggang. Untuk caranya gampang kok, langsung aja datang ke tempat layanan tersebut, selebihnya akan diarahkan oleh perangkat desa yang sedang bekerja. Dengan siapa ini? Kenalkan, saya Saiful Ajhar. Saiful Ajhar. Sering disebut Oten. Selaku apa di sini Kang? Saya selaku Ketua Karang Taruna Cipta Pemuda Desa Galanggang. Oke, mungkin sebagai Ketua Karang Taruna Cipta Pemuda Desa Galanggang, biar masyarakat lebih tahu kira-kira fungsi Karang Taruna itu seperti apa sih untuk masyarakat lebihnya intinya. Mungkin fungsi Karang Taruna untuk di masyarakat itu adalah sangat banyak ya. Salah satunya mungkin kita bisa menjadi kemitraan di masyarakat, terutama pemerintahan RT dan RW setempat. Ya, kita fungsi Karang Taruna di masyarakat bisa dijadikan sebagai ikon sosial mungkin, karena
tugas dan fungsi Karang Taruna itu adalah organisasi kesosialan yang bisa bergerak di bidang apa saja gitu. Mungkin kita juga bisa menjadi advokasi, terus bisa jadi teman untuk pemuda-pemuda seandainya si pemuda di daerah tersebut mengalami masalah atau apapun. Jadi kita bisa bersharing lah. Bisa sharing. Berarti pada intinya si Karang Taruna itu sendiri berfungsinya sebagai kontribusi yang lebih dekat kepada masyarakat Iya, ya, betul. dalam bidang sosial intinya Bidang ya, dalam sosial. bidang sosial. Kemudian yang saya akan tanyakan kepada Kang Oten, kira-kira di Karang Taruna Cipta Pemuda Desa Galanggang itu sudah ada program apa saja atau mungkin program yang paling ditonjolkan di Karang Taruna Cipta Pemuda? Untuk Desa masalah Galanggang? program, kita yang paling kita tonjolkan adalah program berlibur. Berlibur itu adalah bebersih keliling lembur. Jadi kita memprogramkan program berlibur itu keliling di seluruh RW yang ada di Desa Galanggang dalam waktu 1 bulan sekali mungkin. Jadi dalam satu bulan sekali itu kita bergerak bebersih di 2-3 RW yang ada di Desa Galanggang. Mungkin seperti itu. Oh, jadi si program tersebut istilahnya kontinu ya, Ya, dari kontinu. RW 1 mungkin sampai RW 19. Jadi Betul. semuanya tergarap ya, cuman cangkupan durasi waktunya per 1 bulan mungkin ya? Ya, Per 1 bulan. Terakhir nih Kang, sebelum Siap. saya keliling lagi ke ruangan yang lain, saya ingin Akang itu mengasihkan kesan pesan dan motivasi terhadap pemuda-pemudi dan milenial yang ada di Desa Galanggang. Silakan Kang. Kesannya mungkin alhamdulillah untuk sekarang Desa Galanggang mempunyai pemuda-pemuda yang sangat berpotensi, terutama di bidang media sosial juga, terus di bidang yang lainnya. Untuk pesannya mungkin kita jangan pernah takut untuk bergerak di bidang sosial, karena kebaikan itu tidak dihitung dari apapun. Kita tidak bisa menciptakan masa depan untuk generasi muda, tapi kita bisa menciptakan generasi muda untuk masa depan. Mungkin seperti itu. Sangat baik sekali ya ternyata untuk kesan-pesan yang diberikan oleh Kang Oten. Tentunya pasti kesan tersebut bisa sangat bermanfaat untuk kaum milenial dan pemuda-pemudi yang ada di Desa Galanggang. Oke, Kang Oten, terima Siap, kasih atas terima waktunya. Saya sudah mengganggu nih waktunya di waktunya. Terima kasih atas bincang-bincang santainya. Ya, jangan lupa lagi Kang Oten untuk like KTCP KTCP TV _TV. TV. Jangan lupa untuk di Subscribe. dan subscribe. Oke, Kang Oten. mantap. Mantap. Makasih Kang Oten. Oke, see you. Saya sekarang di sini sedang dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Galanggang yang tentunya di sini dia sedang membutuhkan sesuatu terhadap kantor administrasi pelayanan Desa Galanggang. Dengan siapa ini namanya? Andi Saputra. Andi Saputra. Andi Saputra. Kira-kira dalam hal apa ini datang ke kantor pelayanan pusat administrasi Desa Galanggang? Saya datang ke sini untuk hal pembuatan keterangan baik buat ke kantor kepolisian. SKCK mungkin SKCK, ya? SKCK ya. SKCK untuk keperluan satu ya itu kan bisa macam-macam ya untuk bekerja, Kerjaan untuk mungkin ya. apalah dan lain-lain seperti itu. Kalau Akang sendiri ini SKCK diperlukannya untuk apa ini? Kalau saya sih SKCK diperlukan untuk kayak ya saya kan walaupun udah bekerja Ya. tapi saya untuk sampingan kayak Grab. Oh, Grab Grab, itu kan ya. perlu juga SKCK. Nah seperti itulah saya sendiri. Yang akan saya tanyakan satu lagi, menurut Akang pelayanan pemerintahan desa di sini seperti apa? Boleh Kalau dijelaskan? untuk di sini sih pelayanannya ramah dan untuk semuanya pelayanannya sangat baik di sini. Sangat baik ya. Secara prosedural mungkin sudah baik ya lah. Udah baik untuk ya, ini. udah baik. Mungkin itu saja Kang yang saya tanyakan. Semoga sukses dan selamat sampai tujuan. Nah, sekarang saya sedang berada di kantornya Kepala Desa Pemerintahan Desa Galanggang dengan Bapak Haji Muhammad Hidayat. Apa kabar Pak? Selamat siang. Alhamdulillah. Maaf mengganggunya sebentar ya. Karena saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal-hal apa saja yang Bapak terapkan di
kantor pemerintahan Desa Galanggang. Yang pertama saya akan tanyakan kepada Bapak, sejak kapan Bapak menjabat menjadi Kepala Desa Galanggang? Alhamdulillah Bapak menjabat sebagai Kepala Desa Galanggang mulai dari 9 Agustus 2017. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menginjak 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Kemudian selain itu, hal apa saja yang menurut Bapak sulit ketika Bapak tuh menjabat sebagai Kepala Desa Galanggang? Kesulitan pertama gitu ya, masalah pemerintah desa itu bukan perusahaan pribadi, Ya. tapi lembaga publik. Ya, betul sekali. Otomatis kita dalam menjalankan nggak bisa jalan sendiri, harus bareng-bareng dengan lembaga desa, lembaga masyarakat desa, dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang cita-citakan, nilai kebaikan dalam suatu adanya pemerintahan di desa Galanggang. Berarti itu salah satu problem yang sangat besar gitu ya Iya. Pak untuk dari Bapak sendiri. Mungkin kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat itu sendiri Pak? Yang pertama kan ini, nyangkut masalah program itu harus kepala desa itu harus punya program. Karena program itu muncul berdasarkan suatu masalah dari Masyarakat itu sendiri ya? atau wilayah KRW yang tersebut. Yang pertama kan ada masalah, ada solusi, ada potensi, ada program. Oh, betul. Jadi intinya masalahnya apa dulu, solusinya untuk menyelesaikan apa. Nah, potensinya apa? Pertama, potensinya itu kan ada SDA, SDM, ada anggaran desa. SDA lingkungannya apa yang bisa dimunculkan dalam suatu program itu apa? Bahan bakunya, sekarang material ada. Buat misalnya masalah pembangunan fisikan, material ada di lingkungan desa. Terus ada masalah SDM-nya, orang yang mengerjakannya, mulai yang sederhana sampai yang memang ada teknik khusus. Yang nyangkut masalah yang nggak bisa dihilangkan itu masalah anggaran. Nah, desa dapat anggaran dari pemerintah daerah dan pusat, otomatis itu kita yang dianggarkan, diposkan, ada pagu indikatif buat suatu program. Pagu indikatif itu batasan suatu anggaran dalam suatu kegiatan. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, berarti otomatis Bapak sendiri di sini harus meriset dulu ya, Iya. atau meneliti dulu, survei dulu, Survei. jadi harus menentukan masalah yang ada di masyarakat itu Iya. seperti apa. Makanya kan gini, di desa, di kewilayahan itu ada kanus, ada RT, ada RT RW itu mata telinganya kepala desa. Kadus ada sebagai perpanjangan kepala desa dalam kewilayahan. Oke, mungkin itu saja Pak yang saya Iya. tanyakan kepada Bapak. Terakhir, kesan pesan yang akan Bapak sampaikan terhadap pemuda-pemudi dan kaum milenial yang ada di Desa Galanggang. Kira-kira apa Pak untuk Iya. pemuda-pemudinya di Pak? Ya, pemuda-pemudi yang penting kita harus punya nilai ketakwaan dalam suatu kehidupan. Mantap sekali Pak itu. Pertama, ini takwa itu pertama karena ilmu. Kedua, ada perbuatan amal. Yang ketiga, ikhlas. Nah, ilmunya harus cari dulu. Setelah itu harus ada pekerjaannya apa, amalnya, amal perbuatan. Setelah itu menjalankan dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak akan menjadi beban pikiran, menjalankan segala sesuatu dengan baik. Yang terakhir, kita berharap apa nilai ketakwaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu beberapa wawancara yang setelah saya sampaikan terhadap Bapak Kepala Desa Pemerintahan Desa Galanggang, dan alhamdulillah baik jawabannya sangat memuaskan dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak terima kasih atas waktunya telah mengganggu jam kerjanya Bapak. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Bapak bisa memimpin penyelenggara Desa Galanggang ini dengan sangat manfaat sekali untuk masyarakat. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah beberapa segmen seputar fungsi dan layanan yang ada di kantor pemerintahan Desa Galanggang dan beberapa divisi yang telah saya wawancarai perihal tugas pokok dan fungsinya masing-masing, beserta segmen tanya jawab dengan Bapak Pimpinan Desa Galanggang seputar program-program dan visi misi yang ada di pemerintahan Desa Galanggang. Oke, saya Ricky Yuliardino Graha, sampai jumpa kembali di KTCP TV dan jangan lupa untuk berikan dukungan kepada kami dengan cara
like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.